Jadi untuk hari ini tahapan motong ya. Ya. Itu ada 11 tahapan kurang lebih. Ini jenengan ikutin saja apa yang kita akan disampaikan ya. Karena insya Allah untuk tahapan motong ini kita udah teruji dari 2017 ya. Siap. Meskipun saya baru ikut, tapi saya udah mempelajari dari Mas Hayat ya. Siap. Ya kuasain dulu ya. Sebenarnya tahapan-tahapan motor tuh banyak sekali mas nih. Mungkin ya puluhan cara ya. Oke. Saya ibaratkan mungkin jenengan tak suruh ngecat tembok ini lah. Boleh nggak jenengan ngecat dulu dari sebelah kanan? Boleh. Dari kiri? Boleh. Juga. Yang penting adalah hasil akhir. Iya. Sama nih. Yang ingin saya sampaikan adalah jenengan kuasai ini dulu lah. Apa yang saya sampaikan jenengan ikutin dulu. Entah kalau kita udah lulus dari sini dengan istilahnya terjun di dunia barber, mungkin cari referensi di YouTube atau mungkin dengan yang punya teman ada cara yang lebih bagus silahkan gunakan. Ini bukan sebuah patokan tapi istilahnya proses pembelajaran aja. Oke. Ya. Begitu. Oke, langsung saja. Anda terlambat ya. Kini selesai jam 12:30 mungkin. Namanya Mas Oki ya? Iya, benar Mas. Jadi untuk pertama dengan pakai apron dulu. Pakai apron. Ketiga ini step tahapan persiapan. Untuk step pertama adalah kita akan pasang neck paper dan neck paper ya. Neck paper ya, bahasa Indonesia necknya tisu leher. Untuk cara pemasangannya adalah kita tempelkan bagian yang rekat ya lem ya. Nah, ini yang biru-biru ini. Bukan seperti ini. Nah, ini klero. Oh, klaro. Nah, tapi ya yang rekat sama rekat. Oke. Kita pasang di leher. Hanya nggak cukup. Nah, terus? ini tisu leher ini dia elastis. Dia ditarik bisa istilahnya melebar. Nih. Oke, kita tarik. Nah, jadi nariknya bukan pas di leher gini ya. Ini agak nyekik dia. Nah, tapi di sini kita pasang nih, jangan terlalu lebar. Nih, kita pasang jadi bisa kenceng. Oke. Ini seperti ini. Kalau udah terpasang, kita pasang capnya. Jadi capnya ya. Dia ada ini ya. Ada penjepitnya ini ya. Jepit. Dua sisi. Kita pasangkan semuanya. Untuk cara pemasangannya, nah ini jangan seperti ini. Oh, jangan. Ini kalau di Indonesia istilahnya kurang sopan. Iya. Kalau Terus? dalam negeri mungkin kan di YouTube ada yang ini. Oh, Apa budaya beda? yang benar? Ada yang benar kayak gini. Oke. Dan itu masanya seperti ini. Nah, jangan pasang sini. Ini jangan terlalu kenceng, jangan terlalu longgar ya, pas ya. Tinggal dimasukin itu aja. Oh, tinggal dimasukkan ya. Udah, gitu. Nah, sebelahnya juga. Oh iya. Kalau udah terpasang, seperti ini, nah, dengan tekuk, dengan lipat tisunya. Oke. Ini step pertama sudah selesai. Oke. Sekarang step yang kedua kita tanya dia mau model gimana. Ini mau model gimana maksudnya? Dirapiin aja mas. Rapiin aja. Oke. Jadi dia ingin istilahnya ya sini tapi tipis, kemudian itu di atas agak dikurangi dikit. Oke. Kemudian yang step kedua sudah selesai, kita masuk step yang ketiga. Kita mencari natural length. Mencari natural length caranya adalah membasahi rambut atas tanpa di situ membasahi rambut yang samping. Oke. Karena rambut samping ini akan kita clipper. Nih, kalau bagian samping ini kena air, clipper jadi istilahnya pekerjaannya kurang maksimal. Terlebih lagi clipper itu rentan kena air. Jadi kalau dia semakin banyak kena air, otomatis semakin lama makin gak tajam. Kemudian cara mencarinya adalah kita semprot nih bagian atas ini menggunakan air, ya.
Dan tangan kanan bisa memegang sisir, kemudian tangan kiri memegang semprot ya, atau dibalik senyamannya jenengan gimana. Oke. Ini semprot aja sambil disisir. Jangan seperti ini. Nah, ini nyemprot, ditaruh, nah gini. Oke. Oke. Nah, tapi gunakan semua biar lebih efisien. Siap. Oke. Nah, ini sambil ngeratain juga. Di sini tujuannya adalah agar air masuk bagian dalam. Nih, kalau cuma disemprot atasnya dia nggak masuk air. Nih. Kemudian dia bisa ngangkat juga bagian depan yang belum kena air. Nanti diangkat dulu, disemprot, nah, disisir lagi. Sampai benar-benar di situ basahnya merata. Nih. Tapi juga jangan sampai di situ netes nih. Kalau netes kurang nyaman. Pelanggan kurang nyaman. Balik lagi pasti salah deh. Oke, kalau udah selesai. Nah ini kunci untuk mencari natulen. Kuncinya adalah kita cari dulu unyeng-unyengnya. Unyeng-unyengnya. Oh, unyeng ini, pusar ya. Bisa ya. Oh, pusar ini kepala ya. Oke. Bukan pusar perut ya. Oke. Untuk mencarinya adalah dia garis natulennya itu ya bagian belakang itu. Nah, itu dia pas tengah-tengah unyeng atau di bawahnya dikit gitu. Oke. Bukan di atasnya. Nah, ini salah. Tapi Atasnya. dia pas unyeng-unyeng sini atau di bawahnya. Nah, ini di sini. Kita ambil aja lurus, ya. Sampai di situ jangan menemukan sudut bagian belakang. Nih, seperti ini. Nah, sengaja ke depan. Ini kita udah menemukan garis sudutnya ya. Kemudian kita cari bagian sudut jidatnya, bagian samping. Oke, tiap orang kan pasti punya jidatnya. Bagian samping ini kita cari dulu. Oke. Nah, kemudian kita tinggal ngurusin bagian belakang aja. Oke. Nah, Dengan mati ngomong. kalau natulennya bagus ini kan bisa kelihatan di cermin ya. Nah, dia kan seolah-olah kayak di skin ya. Iya. Biasanya kalau orang desa gitu dalam tumo. Oh, sekarang di orang-orang yo. Kalau udah sampingnya udah selesai, jangan jepit. Nih, jepitnya yang kencang ya, ini jangan agak narik dan agak diteken ya. Tekan. Narik teken ya. Nah. Kenapa kayak gini? Nah ini, ini akan rapat ya. Beda kalau jangan cuma gini doang. Nih. Nah, dia akan gantung ya. Jadi kurang jelas nih aturannya. Tarik dulu. Ditarik ini agak dijambak dikit pakai sisir ya. Usahakan sudutnya ini dia ketarik ya, biar jelas juga. Kemudian bagian samping kiri sama juga, nih, cari sudutnya juga. Ini tangan kiri buat nahan, tangan kanan buat nyari. Nih, ambil lah. Kalah gitu ya. Tahan. Jadi digunakan kedua tangannya ya. Oke, belakang jepitnya paling terakhir. Kenapa terakhir? Kalau jepitnya di awal, dia akan mengganggu pencarian aturan di sampingnya. Oke. Jadi nyarinya di awal, tapi jepitnya di akhir.
Ini cuma melu herder lah. Cepet lagi. Nah, ini step 1, 2, 3 udah selesai. Step persiapannya udah selesai. Dan kita akan masuk step pemotongan rambut samping. Yaitu step keempat sampai ke-7 adalah step pemotongan rambut samping. Yaitu step keempat adalah buat pola 1 dengan buat nomor 2 levernya close. Jangan masih ingat nomor 2 ukuran berapa? Wah, kalau itu belum hafal aku. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jadi tukang cukur itu Harus apalagi di hafal. barbershop ya. Nggak cuma asal otodidak ikutin alur jadi enggak, tapi kita harus istilahnya pelajari teori-teori yang ada gitu. Nah, itu minimal jangan untuk ukuran-ukuran sepatu gitu, hafal gitu. Siap. Oke, kita pakai sepatu nomor 2. Sebelum kita potong, kita akan menentukan bentuk polanya itu di mana. Caranya gimana? Nah, untuk bola ini pola ini adalah batasannya jangan sampai masuk lengkungan kepala. Gitu. Kan nggak mungkin kepala orang itu kan kotak, nggak mungkin ya. Ya. Otomatis dia ada istilahnya cekungan, ada bulat gitu ya. Nah, ini maka untuk pola pertama itu jangan sampai masuk ke daerah yang bulat. Kenapa jangan masuk yang bulat? Karena kita target bentuk ini bagian samping itu terlihat tegak, nggak kelihatan bulat. Kalau pola 1 dia masuk, otomatis dia akan bentuknya akan jadi bulat. Rata-rata untuk model sekarang itu jarang yang minta bulat. Nah, kebanyakan kalau yang bulat itu dia orang-orang tua, mungkin kisaran 40 ke atas. Mas, ojo digawe kotak mas, digawe bulat. Tapi kalau model-model sekarang taper kayak gini ya gradasi, dia lebih ke tegak. Nah, kita tentukan dulu, nih. Nah, ini. Nah, kita sisir kayak gini. Bulat ya. Nah, berarti dia di sini. Nih. Atau paling gampang kalau nggak mau bisa masih kesusahan nyarinya lekukannya di mana, bisa kayak gini. Ini cari sudutnya, bagian sini sudutnya di mana? Oh di sini. Nah tulangnya di sini. Cari tengah-tengahnya. Oh tengah-tengahnya di sini. Oh iya. Nih bisa caranya kayak gitu. Nih. Berarti batas polanya adalah di sini ya. Ya. Oke. Untuk polanya kayak gini. Kita bikin dia lurus dari depan sini sampai belakang telinga. Kita bikin lurus dia. Sebenarnya sama gede. Sama gitu. Nah, ini lurus sampai belakang telinga. Kemudian di belakang telinga dia melengkung ke bawah. Oke. Jadi bentuk polanya untuk model dia taper nanti seperti ini. Tapi kalau ada taper yang Mandarin beda lagi. Jelas ini dulu yang kita pelajari ya. Ya udah, jangan stop dulu videonya. Oke. Stepnya untuk menggunakan clipper tuh dia istilahnya makin ke atas makin ngambang ya. Makin ke atas makin ngambang. Makin ke atas makin ngambang. Ini ya. Masih belum lurus ya.
lagi itu. Ini sepertinya. Jadi istilahnya pola 1 ini adalah pola kerja jenengan. Ya misalnya diminta model apa mas? Taper rapi aja. Maka bentuk polanya kayak gini. Oh saya minta fat mas. Oh berarti pola kerjanya kayak gini. Tetap sama. Beda. Oh, beda. Oke. Jadi tiap model otomatis polanya beda-beda. Ya. Oke. Jadi untuk pola pertama ini adalah pola kerja jenengan. Oke. Ya, jadi garisnya ini, garis kerjanya ini harus jelas. Oke, bentuknya harus jelas, jangan sampai zigzag ya. Untuk masalah dia di atasnya garis atau di bawahnya garis nggak usah terlalu rapi. Karena itu ada step berikutnya untuk istilahnya merapikan. Oke. Tapi jadi istilahnya lebih berfokus pada garis kerjanya. Oke. Kemudian untuk bagian belakang ini kita akan bikin dia lebar, ya. Jadi bentuknya nggak lancip tapi lebar. Patokannya di mana? Yaitu dia di telinga sini mas. Telinga. Nah, telinga sini, nah, lurusnya sini. Kenapa di telinga? Nah, dia pas di tengah-tengah ini. Jadi dia nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Kenapa jangan terlalu turun? Kalau dia terlalu turun, entar dia pas selesai bentuknya kayak jadi helm. Oke, jelek. Kenapa jangan terlalu atas? Dia kalau terlalu atas, misalnya dia rambutnya sini dia panjang ya, minta panjang. Kalau terlalu atas, otomatis pas dia disisir ya, mau ke kanan ke kiri, ada bagian yang gantung. Oke. Otomatis harus pendekin. Kalau di sini pendekin, otomatis atasnya harus ikut pendekin. Oke. Jadi ntar selesainya tidak sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Oke. Patokannya pas ini ya. Kita potong begini. Otomatis bagian sini dia akan siku ya. Siku. Nah, Emang dibikin siku. makanya kita akan potong biar dia bentuknya oval. Nih. Gitu. Jadi jangan dibikin siku ya. Oke. Tapi dibikin oval. Ini. Pola 1 udah selesai. Ini step yang keempat. Step keempat udah selesai, kita akan masuk step berikutnya. Oke, kita masuk step berikutnya adalah kita overcome. Overcome menggunakan buat nomor 1. Nomor 1, levelnya adalah close. Ya. Sebenarnya untuk overcome ini nggak pakai sepatu nih. Nggak pakai sepatu. Sebenarnya nggak pakai sepatu. Terus posisi lever? Gimana? Terus posisi lever? Levernya close. Close. Oke. Sebenarnya nggak pakai sepatu. Nah, kosongan gini. Cuma karena masih baru belajar, istilahnya mengurangi istilahnya resiko kesalahan ya. Iya. Jadi pakai kemampuan dulu. Sesuai namanya, over itu artinya lebih. Oke. Lebih dipotong. Jadi Ya. kita akan memotong bagian lebih, khususnya yang di atas garis pola 1. Oke. Kita potong menggunakan sisir overcome. Jadi sisinya yang ini ya. Oke. Bukan yang ini. Kalau ini terlalu kecil dia lebih ukurannya lebih kecil daripada pesonya. Ya kalau belum profesional atau masih baru biasanya terjadi kesalahan potong di bawahnya, maka pakai yang ini. Ini lebih enak juga pemakaiannya. Oke, untuk overcome kuncinya ada 4. Ya. Pertama adalah ngikutin bentuk pola. Nah, tadi dia bentuknya gini, lurus sampai belakang telinga melengkung. Maka sisinya juga ngikutin. Nih seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian bawah sisir overcome sini dia nggak boleh lebih kecil dari ukuran dari pola pertama. Makanya dia harus ngambang. Terus gimana cara ngambang? Nah, dia megangnya seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Megang seperti ini, jari ini jadi tumpuan. Sekaligus jadi ukuran. Kalau misalnya dia dibutuhkan, istilahnya dia kurang lebar, otomatis jari-jarinya agak masuk dikit. Kurang kecil dikit, jadinya keluar.
Seperti itu. Kunci kedua. Yang ketiga adalah dia kalau seperti ini model taper biasa dia targetnya tegak. Maka bagian atas ini dia harus tegak juga. Nih. Nah, bagian sini ngambang tegak. Nih. Nah, oke, seperti ini. Ambil aja. Oke. Nah, overcome. Yang keempat adalah sisir nggak boleh gerak. Sisir nggak boleh gerak. Nah, sisir kokoh. Ya kuncinya tadi sama yang kedua. Jadi jari ini jadi tumpuan. Oke. Jadi istilahnya tangan kiri ini dia kokoh, yang tangan kanan dia luas. Nih, jangan istilahnya yang sini lemes, ya sini malah kuat. Otomatis ya akan gerak. Nih, makanya di sini harus kuat. Nah, ini pelan-pelan saja untuk istilahnya masih baru belajar, pelan-pelan saja. Nah, ini seperti ini. Pelan-pelan saja. Ini seperti ini. Biasa dikit-dikit. Nih. Sedikit-dikit, meskipun jangan ngikutin pola tapi gesernya dikit-dikit aja. Iya. Nah, ikutin bola ke bawah, ikutin bentuk kepalanya juga ya. Ini belak kepalanya kan masuk ke sini, ini ikutin juga, tapi tetap sisir posisi tegak. Kalau jangan ikutin semua tadi ya, yang meskipun sulit istilahnya dalam satu waktu 4 peraturan kan sulit, Ya. Otomatis kalau jangan ikutin, insya Allah nggak akan terjadi kesalahan, hasilnya akan rata. Oke. Oke, wow, jangan pause dulu, jangan kunci-kuncinya, bingung kalau nggak direkam. Terus yang belakang. Jadi belakang itu dia bagian bawah sisir ngikutin pola pertama, kemudian bagian atas ini dia miringnya keluar. Seperti ini. Jadi nggak tegak ya, beda sama samping. Kalau samping tadi tuh miringnya ke dalam. Tegak. Oh, tegak ya, sorry. Tegak ya. Oke, kita lebarin lagi, ya, kita lebarkan. Otomatis bagian ini dia akan nyudutnya. Sampingnya akan nyudut. Kita jangan bikin dia sudut. Kita bikin dia oval. Potong aja. Tentu saja target jenengan adalah nggak pakai sepatu ya. Target tetap nggak pakai sepatu. Siap. Kenapa? Hasil otomatis ya lebih nggak rata. Nah, seperti ini masih belum rapi hasilnya. Nah, ini akan saya praktekkan tanpa menggunakan sepatu. Nih. Nah, seperti ini. Bagian samping ini dia akan terlihat tebal. Bagian samping. Bagian depan. Ya, depan. Bagian depannya akan kelihatan tebal. Kenapa? Terus? Dia akan karena transisi. Nih, dari samping ini dia menuju ke depan sini. Nah, ini kita overcome. Caranya adalah seperti ini. Miring seperti ini. Atasnya ngikutin tadi pola, ngikutin overcome sebelumnya. Ini hati-hati, jangan sampai ketipisan karena rawan ya. Itu untuk polanya. Di situ dirasa gradasi masih belum rapi, di overcome lagi. Kemudian sering-sering dicek ya. Cara yang ngecek gimana? Nah, disisir ke bawah. Monggo silakan satu kali pemotongan cek, monggo. Kalau misalnya udah mulai agak yakin 2 kali potong cek. Kalau ceknya udah rapi tuh tandanya kayak gimana? Ya. Nggak ada yang keluar. Ya jelas. Kalau jangan sisir ke bawah ini dia akan kelihatan rapi rata. Gitu. Otomatis kalau jangan gini kan dia akan naik, nggak Ya. kelihatan. Nah, kalau di sini kan dia naturalnya seperti ini. Gitu. Nah, ini tegak dia. Kemudian juga tetap ngikutin bentuk kepala ya, ini kan melengkung ke belakang nih. Nah, kan kelihatan hasilnya lebih rapi kalau kita pakai sepatu. Oke.
Kemudian untuk penilaian dari overcom ini nggak cukup istilahnya gradasi tanpa dari samping ya. Kalau dirasa samping dah rata, jangan lihat cermin di depan. Ini udah tegak belum? Kemudian yang ketiga udah sama belum? Kanan kiri. Nah, tipisnya itu ya. Ya, nah ini juga bentuknya, ya, tebalnya, tebal tipisnya. Ya. Ini bagian belakang ya. Ini masih garis. Oke, menaikkan. Oke, dinaikkan aja. Oke. Kalau dia masih kelihatan seperti gantung, dinaikkan lagi. Garis itu dinaikin aja. Naikin lagi. Itu emang gitu ya? Oh, tipe rambutnya memang agak susah ya. Tidak apa. Oke. Nah, selesai overcome ya seperti ini ya. Kita akan lanjut yaitu pola kedua. Ini step ke-6 ya. Step Step ke-6. kelima sudah selesai, sekarang kita masuk step yang ke-6. Step Step ke-6 adalah buat pola 2 dengan guard 1,5, levernya open. Oke. Ini guard ya, 1,5. Oke. Nah, kemudian levelnya open. Oh iya, tadi ada yang mau tak sampaikan ya. Apa Nah, mas? jadi untuk megang clipper ini dengan pegang sepatunya juga. Pegang Seperti sepatunya ini. juga. Jangan seperti ini. Oke. Nah, kenapa? Ini untuk istilahnya mencegah dia lepas. Nah, ini sepatu ini pasang lepas ya. Lambat laun dia istilahnya akan lama-lama kendor. Ya, kalau jangan pegang ini selalu lama. Meskipun dia lepas jangan jangan kerasa. Mau ini mau lepas, jangan otomatis akan ganti. Ya. Beda kalau cuma gini, ya, nggak sadar, nggak lepas, garis. Garapan jenah udah rapi, karena istilahnya kesalahan tadi, ya, gagal total lah istilahnya. Oke. Untuk pola 2 ini atau step ke-6 ini, kuncinya adalah pola kedua ini jangan sampai dia lebih atas atau merusak dari pola yang pertama. Oke. Otomatis pola kedua ini dia posisinya adalah di bawah pola pertama. Oke. Makanya istilahnya jenengan harus tahu di mana tadi pola pertama. Pola pertama. Nah, ini kan tadi, kesulitannya kan dia karena udah samar Iya. sebab overcome tadi. Ya nggak? Benar. Nah, tadi kan caranya gimana? Ya jenengan ingat lagi rumusnya di mana tadi? Oh tadi antara sudut sini dan ini ya setengahnya. Oh berarti di Tengahnya. sini. Tuh sabutnya dari sini. Maka jangan sampai situ. Nah, saya gimana? Dan potong biasa gini. Oke, sampai atas. Cuma dia pas mendekati garis, jenengan langsung keluar. Makin ke atas makin ngabang. Nah, seperti ini.
Nah, makanya kalau di pakai clipper ini dia main pergelangan, Pergelangan. bukan main gini. Kalau gini dia hasilnya akan kaku, nih. Kadang garis, nih. Kemudian juga istilahnya dia lebih capek, ya. Jangan gini aja udah setengah badan udah main, nih. Jangan mungkin motong 6 udah gebrobios, udah kuning. Beda kalau gini. Satu saya cuma mainnya nyantai aja, jangan motong 20 pun nggak masalah insya Allah. Mungkin kakinya aja yang capek. Iya. Nih. Itu motongnya Sampai garisnya, garis ini oh, cuma dia nggak sampai garis itu jangan unjem, langsung keluar. Nah, belakang telinga langsung tetap mundur terus. gimana? Iya. Iya sampai Muter tadi. ya? Oh, iya, semua rata. Nih. Nah, kita garap setengah dulu. Nih, kita tanya ke customer, ini kurang tipis apa enggak? Oke. Di pola 2 ini atau step ke-6 ini kita tanya tipisnya ini udah pas belum sesuai yang diinginkan belum? Ini udah kurang tipis nggak mas? Gitu aja mas. Segini aja oke. Siap. Nah, kita ratakan. Kalau udah berarti sampelnya udah dapet, ratain aja semua. Nih, jangan keliling dianu baru tanya. Oh, Wah iya. mas kurang tipis. Nah, akhirnya apa? Baleni. Baleni lagi. Kurang tipis lagi mas. Ulangin lagi. Jadi Sampel dulu. sampel dulu. Berapa? Ini luas aja nih. Nih, jangan neken nih. Nggak usah neken. Ya kalau mau rata otomatis ya tinggal ngulang-ngulang gini aja. Jadi saya nekennya ini sampai kepalanya gerak. Ini sakit. Nih. Oh ya, jangan ya. Iya, Stop siap. dulu aja mas. Haluskan gradasinya. Caranya gimana? Untuk menghaluskan gradasi ini adalah menggunakan ukuran di bawah tadi pola 2. Yang saya maksud adalah kalau tadi misalnya open, kita turunin. Oh, tinggal di close aja. Turunin di mana mas kalau habis open? Di middle. Di middle. Kita gosok ini ya. Bagian yang tebal saja, tidak keliling. Atau sampai di atasnya ini, sampai misalnya numpukin pola 2 enggak. Kalau diratain sama aja, nanti di sini tebel lagi. Nih, seperti itu. Nah, kalau bagian sini dia boleh neken. Boleh agak neken sambil ditarik ya. Oke. Gitu. Kalau misalnya dirasa masih kelihatan belum tipis, jangan close. Jadi bertahap dulu nih. Ya. Seperti ini. Ngerapiinnya berarti pakai cara itu lever itu. Ya, levelnya dimainkan. Dari sini. Nah, kalau pakai Yang susah tuh bagian sini nih. ya, Tengah-tengah, di atas telinga. pakai ujungnya aja. Nah, seperti ini. Ya gimana enaknya, monggo jangan mau kayak ditekuk dulu gini monggo. Atau pakai istilahnya ujungnya ruang dari arah sini atau dari sini. Nggih, istilahnya nggih jenengan temukan sendiri enaknya gimana. Terbang. Yang sebelah kanan. Stop dulu mas. Oke. Jadi caranya adalah dia ditempelin, tahan bentar, oke, kemudian biasanya dia agak muter, Ada muter ya. nah muter ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, Kok agak diputer tujuannya buat apa? biar dia di sini mongkong ya. Oh. Nah, kalau kayak gini dia kan nggak akan mongkong. Nah, ini pasnya jangan sampai kena ya. Nah, itu. Nah, Iya. kemudian, ini kita tegaskan. Bagian sini kita tegaskan dulu. Ini lurus ya, tegak ya. Ini kita potong.
Setelah itu jangan balus. Bikin lebih melengkung lagi. Kita kelihatan tegas ya. Oke, belum. Kelihatan mas? Ya, kelihatan. Jangan seperti itu. Jadi istilahnya ini nggak seperti alatnya nggak seperti saya pisau motong boy ya. Sekali keras jadi enggak. Dia istilahnya motong enggaknya itu tergantung dari pengulangan jenengan sama lamanya nahan. Jangan istilah potong-potong berarti kurang lama nahan. Atau mungkin nggak potong ya jangan ulangi lagi. Seperti itu ya. Itu ada sepatunya nggak ada? Kalau Ada sepatunya. ini nggak pakai. Nggak pakai mas. Kalau sepatu lebih ke jambang jenggot baru dipakai. Kalau outline nggak kepake. Nggak kepakai ya? Nggak kepake. Oke, nah ini kita tanya dulu. Ini mau dipotong apa dibikin natural mas? Oh, dipotong aja mas. Potong aja ya. Seberapa? Segini? Nggak apa-apa mas. Oke. Kita potong. Potong itu kotak atau lancip biasanya? Tergantung permintaan. Kalau dia minta lancip ya kita bikin lancip. Ini. Kalau nggak minta ya misalnya gini aja udah bagus. Oke. Nah. Oke, nah ini kita bikin tegak juga sisi sini ya. Oke. Nah, kemudian untuk bagian sini ngadepnya pisau sesuai dengan arahnya dia kemana ya. Nah, ini dia akan ke sini. Maka madep pisaunya gini. Bukan gini. Nah, ini gini. Nah, oke, kita bikin seperti ini ya. Nah, ini agak ditarik nggak apa-apa. Kita ulang-ulang sampai dia bentuknya bulat ya. Ini sampai di atas ya. Sampai di atas telinga. Kalau udah kita bales. Oke, kalau sudah bagian sini kemudian kita konekin sampai belakang. Jadi bentuknya bukan kayak gini. Belum gini baru ini enggak. Tapi kita konekin dari belakang telinga sampai ke bawah ini. Gitu. Itu akan kelihatan lebih bagus. Oke. Cuma catatannya jangan sampai terlalu masuk gini. Nah, ini tetap tidak jauh berbeda dengan naturalnya ini. Tumbuhnya dia jangan sampai terlalu jauh. Kenapa jangan sampai masuk? Ntar kalau pas dilihat dari belakang dia akan kelihatan terlalu kecil. Oke. Ini bagus sampai kelihatan apa? Konekin aja sampai belakang. Nah, itu akan kelihatan lebih bagus. Iya. Nah, sekarang jangan paus dari tengah dulu seperti ini. Oke, lihat. Nah, kemudian jangan dari sebelah dulu, dari kiri kanan. Oke. Kalau dari kanan biasanya dia akan miring pas motong ya. Karena istilahnya feeling belum dapat. Oke. Jadi kuncinya atau caranya dari tengah dulu dengan potong lurus, tegak. Kemudian bagian sini ngikutin. Pisaunya lurus juga. Oke. Kemudian ketika jangan motong samping, jangan pindah posisi badan. Posisi samping. Nah, Samping yang mana mas? Samping sini. Oh. Pas mau ngelurusin sini, jangan pindah ke sini. Oke. Ya, kenapa? Dia kalau kelihatan dari sini seolah-olah dia akan lurus, pas balik ke tengah Oke. akan miring. Siap. Ya misalnya jangan lihat apa ya? Lihat inilah TV mungkin dari sudut sini. Seolah kan akan miring. Oh. Oke, sama kayak gitu. Dari belakang berarti. Oh, ya? jadi Nggak usah pandangan pindah. tetap meskipun motongnya di sini, pandangan tetap. Oke, ini lurus. Oke, ini. Nah, ini tetap pandangan di sini. Tapi pesonya tetap diperhatikan ya. Dia lurus. Nih. Terus kalau yang belakang minta natural itu pakai primer juga? Enggak, kalau dia natural baik jambang maupun bagian belakang sini
maka jangan tipiskan lagi, pakai ukuran di bawahnya pola kedua. Pola kedua. Oke, sepatu, oke. Sepatu di bawah pola kedua. Kalau dari misalnya pola kedua istilahnya dia 1,5, jangan pakai 1, tapi di open dulu. Kalau misalnya bawahnya 1 ya, misalnya pola 21, maka jangan pakai sepatu setengah, tapi di open dulu. Ya itu, tapi yang dipotong cuma ujung-ujungnya 2. Oke, ya lebih rendah dari yang ngulangin tebel tadi. Iya, iya. Oke. Nah ini udah selesai. Di potongan rambut samping ini dari step keempat sampai ke 7 aja. Oke. Kayak gitu. Kemudian kita akan lanjut step ke-8 atau step rambut potongan atas. Untuk potongan atas sendiri dia ada 4 step Mas. 4 step. Ada 4 step. Di modul insya Allah nggak ada, untuk detailnya gimana nggak ada. Gimana? Detailnya gimana nggak ada kalau di modulnya. Oke. Kemudian perhatikan yang pertamanya ini. Nah, kita lepas dulu ya. Ini ada modelnya apa, Mas? Apa ya? Model buku. Ya kayak di catatan itu, di board itu. Tapi untuk detailnya kan nggak, misalnya nggak tertulis kan. Oke, setelah kita lepas, kemudian kita basahin lagi. Oke. Nah, ini kenapa dibasahin ya? Tujuan untuk mempermudah ya, pemotongan. Kalau nggak dibasahin ya merawut nih, diambil merawut ya. Tujuannya dibasahin tuh biar nggak semerawut. Ya. Merawut barang bahasa Jawa nih. Nah ini kalau ketinggian jenengan pendekin. Oke, dimentokin aja hidroliknya. Kalau naikinnya? Kalau naikin, nah ini pompanya jangan sampai mentok. Nih, setengahnya bisa. Jadi kalau nurunin ya itu dimentokin. Siap. Oke. Pertama adalah kita step pertama yaitu pemotongan nih. Oke, nah, kita potong sesuai dengan keinginan dari pelanggan ya. Oke, kita potong seperti ini. Kita tanya, kita samakan persepsi. Maunya itu panjangnya seberapa? Segini nggak Mas? Gitu aja, Mas. Segini aja, berarti udah pas. Misalnya mau Mas kecenderaan Mas atasin, jangan atasin. Oke, step pertama kita mulai dari tadi nentuin ukuran, kemudian kita potong tengahnya dulu. Nah ini dia square lurus. Nih. Nah, oke, jari jenengan harus lurus di sini. Jangan melengkung. Nah ini melengkung kayak gini. Melengkung. Nah, kalau jarinya melengkung, jangan harus latihan. Nah ini lurus. Nah, seperti ini. Ambil, nah ini tarik aja kenceng. Nih, jambak aja kenceng. Nah, dan potong. Lurus. Ya, ini jangan kita tanya ya. Nah, ini nyisinya ke kanan begini Mas, jangan. Kanan. Ke kanan, jadi ke sini. Nah, otomatis dia akan rambutnya ngumpul di sini, akan terlihat lebih tebal. Nah, untuk itu kita potongnya untuk sebelah kanan dia agak miring. Nggak miring banget. Agak miring. Miring kemana ini? Nah, miring ke bawah. Nah, tadi dia lurus ya. Iya. Nah, ini agak miring. Nah, agak miring. Tapi jangan miring banget. Kayak gini terlalu kontras ini namanya. Iya. Tengahnya panjang, sampingnya pendek banget, jangan seperti itu. Nah, ini miring tapi nggak miring banget ya. Nah, dengan potong. Yang bagian sini patokannya adalah yang tengah tadi ya, yang udah kepotong kan kelihatan. Nah, bagian sini jangan potong, miring. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang sebelah kiri dia lurus. Nah, tinggal dikit tadi udah kepotong. Oke, depan ini dia jadi patokan nih Mas nih. Depan ini jadi patokan untuk motong di belakangnya. Caranya gimana untuk motong belakangnya? Nah, jangan tarik aja, sisir ke belakang, tarik ke atas. Oke. Kemudian jangan cek tadi patokan depannya itu di mana seberapa. Caranya gimana? Nah, jangan tekan segini aja. Nah, itu akan kelihatan nggak? Oh iya. Nah, udah kelihatan. Nah, jangan potong. Gini.
bagian kanan miring. Nah, bisa ngikutin di situ Bisa depannya. dicek juga. Bisa dicek juga. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, kelihatan yang potong. Bagian sini lurus. Itu potongan belakangnya harus sama apa harus di atasnya? Apa ya? Itu kan tadi udah ngecek ke ukurannya. Oh. Harus di atasnya apa di bawahnya? Apanya ini? Potong selanjutnya. Ya pas ini Sama. sama. Ini kan jadi patokan, makanya dicek. Nah, dicek gini. Nah, ini ya udah yang ketiga ya. Sama. Ya, kalau jenengan depan jadi patokan, insya Allah sama. Depan sampai belakang sama. Nih. Nah, tarik lagi ke belakang. Ini yang keempat ya. Sampai berapa itu? Minimal 4. Minimal 4. Nih, kalau 3 terlalu dikit nih. Makin jenengan makin banyak tarikannya. 5 ini. Sampai 5. 5 tarikan ke belakang. Oke. Oke, nah itu step pertama untuk potongan rambut atas. Sekarang kita akan masuk step yang kedua. Untuk step yang kedua adalah fungsinya untuk meratakan panjangnya dari step yang pertama tadi. Meratakan panjangnya. Caranya gimana? Nah, kita bagi 3 sama rata. Ini gini, seret. Nah, sini ke sini. Oh iya, lagi sini. Nah, ke sini. Oke. Kalau tadi step pertama dengan posisi badan di belakang, kalau ini posisi perataan adanya dari Samping. samping. Nah, kemudian jenengan ambil menggunakan jari luar. Dari luar. Jari yang luar, yang sini yang hitam ya. Untuk mengangkat rambut dengan jambak aja ke atas. Ini kita ratakan. Jadi istilahnya step kedua ini bukan sebuah pemotongan, tapi ngeratain bagian-bagian yang belum rata. Patokannya kita potong depan dulu. Jadi hasilnya akan lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum rata. Ya. Potong. Kalau misalnya udah rata, udah lewat aja. Nih. Oke. Di sini. Nih. Ambil lagi tengahnya. Kita ratain. Rata. Jambak aja sampai ke atas. Kalau nggak diangkat gini dia nggak akan kelihatan. Bagiannya nggak rata. Ini yang tengah ya tadi. Ini yang tengah. Dan yang sini. Ini kalau tadi istilahnya pemotongan pertama bagus, insya Allah nggak banyak perubahan ini. Oke. Step kedua udah selesai. Ya. Sekarang kita masuk step yang ketiga, yaitu kita motong poni. Nah, untuk motong poni dia gimana caranya? Nah, ini nariknya ke depan, bukan ke atas. Nariknya seperti ini, ke depan nih. Seperti ini. Kemudian berapa panjangnya untuk pemotongannya untuk poni ini? Kita kira-kira sesuai dengan tadi motong yang di atas. Oh ya. Soalnya nggak bisa kalau kita matrok yang di depan tadi, nggak bisa. Nah, tadi kurang lebih 1 cm ya. Kita ambil. Dan cara motongnya adalah menggunakan point cut. Gimana caranya seperti ini? Nah, kita potong silang. Nih, seperti ini. Oh gitu malangnya. Nah, meskipun silang gini, tetap dia harus rata ya, kepotong semua. Kenapa soalnya kok gitu? Kok nggak lurus aja? Nah, tujuannya apa? Biar dia kalau jatuh natural, nggak poni gitu. Oke. Oke, kita isi. Dia akan natural jatuhnya.
Oke. Kemudian samping kanan dia miring. Oke. Sama, jangan terlalu miring. Apa ya diperhatikan. Oke. Bagian sini juga miring. Oke. Meskipun tadi yang bagian kiri dia lurus, nih pas pemotongan rambut atas. Nah, seperti ini. Kenapa nggak miring? Nah, ini ngikutin bentuk kepala. Nih, kepala kan ya, otomatis dia kan begini gitu. Iya. Oke, jadi ya sama, nih, agak miring. Seperti ini. Step ketiga udah selesai. Sekarang kita masuk step yang keempat, yaitu kita akan merapikan bagian sampingnya. Oke. Dan kita bikin depan ini dia lebih panjang dari belakangnya. Depan lebih panjang. Oh. Caranya gimana? Yaitu kita ambil menggunakan jari bagian dalam. Nah, seperti ini. Beda sama yang step yang kedua tadi, gitu. Kalau ini pakai yang jari bagian dalam. Oke, kita ambil. Ini depan jadi patokan lebih panjang. Nah, ini agak miring ya. Bikin dia lebih panjang. Jadi menggunakan jari bagian dalam, kemudian kita tidurkan, tempelkan ke kepala. Bukan seperti ini. Oh iya. Oke. Tempelin aja kepala. Tempelin aja. Kenapa ditempelin? Biar dia hasilnya nggak jauh beda. Ini jauh beda. Kalau diangkat biasanya dia akan jadi lebih pendek. Oke. Kemudian bentuknya nggak sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau anak muda lebih bagus kayak gini ya. Yang depan ini dia lebih panjang dari samping. Kalau orang tua bisa istilahnya rata aja sama pola yang tadi, pola pertama. Dan bagian belakang sini dibikin connect saja, jangan kelihatan gantung. Dibikin apa mas? Connect sama pola pertama tadi. Nah. Dan kita balik, kita ratakan yang sebelah kiri. Tujuannya apa? Apabila masnya ini istilahnya dia bosen sama sisiran itu, pas dibalik bagus. Oke. Oh yang sini dikonekin, tapi kalau yang depan enggak ya? Jadi bisa modelnya kayak gitu. Panjangin miring. Belakang sini, samping sini, ya ini lebih ke connect ya. Samping belakang sama sini. Kalau sini dia miring gini nggak masalah. Kalau orang tua samping sini bikin lurus lebih bagus. Bagi istilahnya style-stylenya ya bapak-bapak rapi gitu nih. Kalau bapak-bapak istilahnya ya agak trending ya silahkan kayak gini. Dan terakhir belakang, nah ini kita tipiskan ya, biar kelihatan tebel. Caranya gimana? Dia ngambilnya keluar. Ya, dari posisi badan di samping, ini ngambilnya seperti ini. Bagian jari bawah dia ngikutin pola sini ya, bawah. Kemudian jarinya ini dia miring keluar. Nih, bukan seperti ini, tapi miring keluar. Samping kanan dia miring seperti ini. Nah, terbang aja. Yang tengah ini tegak. Oke. Dan sampai sini miring sebelah sini, tapi tetap keluar ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalnya ini udah rata nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Oh gitu. Itu aja ya. Ya. Step selanjutnya. Ini udah selesai untuk step 8 atau step rambut potong atas. Yang masuk ke step yang ke-9, yaitu razor. Oke. Mari udah diajarkan masangnya ya. Razor. Masang apanya? Masang silet. Oh udah. Ya. Untuk razor kita bersihkan dulu ya, biar kelihatan, nggak mengganggu. Biar nggak mengganggu. Razor berarti step terakhir bukan? Enggak. 11 mas stepnya. 11. Baru 9. Semua. 19 step lagi.
Ya untuk pemotongan memang sampai di razor, tapi untuk semua step 11 nih. Oke. Dari persiapan sampai istilahnya sampai terakhir ya. Ya. Kita ambil nih. Kita ambil. Kayaknya kayak ini yang ada daunnya di belakang masih. Ada daunnya di belakang. Ambil aja. Ambil siletnya. Nah, kita patahin ini. Kita samakan. Kita balik. Ya. Kita buka. Ini pasang. Nah, ini ada tumpuannya ya. Oke, tempelin. Nah, ini posisi agak miring biar dia jatuh ke bawah. Ini saya itu jangan angkat dikit. Diangkat dikit. Nah, kunci. Kalau nggak rata gini, ya jangan pakai tangan. Pakai benda silakan apa mau. Apa ini saya? Oh gitu. Nggak bisa Sampai dia rata. Tapi jangan neken ya. Kalau neken ntar jadi nggak tajam, pelan-pelan saja. Oke, seperti ini udah rata ya. Oke, udah rata ya. Ya. Yang tekan bagian sini. Lihat nggak gerak? Tapi jangan kunci. Oke. Dan kalau razor biar lebih aman, jangan basahin dulu. Basahin apanya? Basahin ini. Bagian yang akan di razor nih. Bekas atau bekas trimmer tadi. Oke. Ini bisa aja pakai, kalau yang barber tuh pakai busa ya. Tapi nggak kelihatan malah. Oke. Nah, kalau di Madura itu pakai sabu colek ya. Nah, itu bisa sabu colek satu buat 1 bulan bisa nih. Tapi kurang higienis juga kayak gini aja. Oke. Razor. Nah, gimana cara tekniknya razor main udah disampaikan ya. Nah, caranya adalah tangan kiri dia narik kenceng, kemudian tangan kanan luwes. Oke. Yang ketiga adalah posisi dia miring. Nah, yang keempat, dia nggak usah kayak ngikutin aja bekas trimmer tadi nih. Jangan kita ngurusin bentuknya. Ya. Nah, soalnya kan jangan ngikutin kuncinya ini dia akan aman. Oke, ini tarik kenceng aja. Posisi miring dia. Dia makin tegak gini makin tajam, tapi makin saya bahaya. Ya. Nih, makin gini dia makin aman. Oke. Nah, aja. Nah, ini luas aja nih. Nah, pelan-pelan aja. Nggak usah kasih tenaga. Nah, gerakin aja. Oke. Nah, ini pakai ngadepin lengkungan-lengkungan kayak gini jangan pakai dalam. Pakai ujung bagian atas ya, pakai ujung-ujung aja. Nah, tarik mas. Jadi nariknya ya sesuai dengan daerah yang akan dirazor ya. Jangan nariknya masih di sini aja, ini udah jalan terus. Oke, tetap pindah-pindah. Nih. Nah, kemudian jari yang bagian kiri ini jangan narik di jalurnya razor. Oke. Misalnya mau razor sini tapi jadi gini, wah hancur tangan jenengan. Iya. Itu. Jadi basahinnya sebelah dulu ya. Kenapa sebelah dulu? Nah, biar biasanya nggak keburu kering. Oke. Ya, tetap dibersihkan dulu ya. Lanjut yang bawah sini apa yang samping? Sembarang nih. Jadi nggak belakang dulu nggak apa-apa. Ya, mau samping-samping belakang nggak apa-apa. Nggak ngaruh nih. Kalau trimmer baru belakang terakhir. Kenapa terakhir? Ini sambil nyocokin. Oke. Kanan kiri udah sama belum? Iya. Nah, kalau yang bagian sini dia pakai ujung bagian dalam. Nah, pakai yang ini dilihat besoknya. Kalau tadi yang bagian sini dia pakai ujung yang luar, ujung atas ya. Oke, di bagian sini ya seperti ini. Bisa juga gini. Di bagian sini dia lurus nih, ikutin aja.
Di bagian sini kayak gini. Oke, kita pakai ujung aja. Dan bagian sini, dan pakai ujung bagian dalam. Ujung dalam. Berkembang ya. Maaf ya mas ya. Perih nggak mas? Oh enggak mas. Enggak ya. Agak kena tadi. Nah, dikit. Kena ya? Nggak rasa kok. Nah, udah selesai mas. Sekarang kalau udah selesai gini kita sisir. Udah selesai step 9 ya. Sekarang step yang ke-10 kita sisir sesuai dengan keinginan pelanggan ya. Jadi kita kasih gambaran hasil akhir kayak gini mas. Oke. Sebelum di styling. Gimana mas? Udah oke belum? Oke, mantap ya. Kalau misalnya ini step terakhir kayak gini. Kalau misalnya gimana mas? Udah pas belum? Oh mas, kayak mas ini mas. Beda dikit dong mas. Wah mas disasak. Ya kita sasak gitu. Oke. Jadi kita berikan pelayanan maksimal. Siap. Kurang gondrong mas. Wah, ya angel mas. Kurang gondrong angel mas. Gak ono ya. Potong gondrong. Dan kita lihatin kaca belakang. Seperti ini. Oh. Jadi kita bisa kasih belakang ini kayak gini. Kalau itu bisa dua mas. Kok bisa jauhnya kalau dua mas. Sama ya belakang. Oh mas kok belakangnya ini mas kurang naik. Kita naikkan. Terakhir bersihkan. Step 11 bersihkan. Bersihkan saja. Nih. Nah ini wajah ini nggak mau dibersihkan. Wajah ini nggak mau dibersihkan. Oh. Ini sih mas ya. Ini kita usahakan pelanggan ini datang bersih, baliknya juga bersih. Ya. Nah, ini bedanya ya barber sama Madura ya. Datang bersih, pulang bubur-bubur ya. Iya. Madura. Benar. Sama bawa sate mas pulangnya. Pulang bawa sate sih. Nah ini sobek aja mas. Sobek aja dulu. Nah ini nggak usah eman-eman, nggak kepake, buang. Siap. Iya. Dan buka, jangan dilepas semua dulu. Nah ini kan masih ada. Ini kalau ditekan keluar bedaknya ya? Ini diisi bedak ya. Bedak. Ngeluarinnya gimana? Digoyang aja. Sebenarnya ini Ya. harusnya kalau bagus dia dipencet baru keluar. Oh gitu. Cuma ya kurang bagus. Nah, kemudian ngepasnya ini jangan langsung ngebet gitu ya mas ya. Ini dari di depan ini biar nggak jatuh ke celana. Siap, siap. Biasa ya kita basahin semuanya dulu. Oke. Cuma bagian jambangin telinganya jangan sampai kena ya. Saya gimana? Jambang ini jangan langsung dialirin air. Oh ya, pakai jari aja. Nah, saya basah. Kita kasih sampo secukupnya ya sampai dia benar-benar berbusa. Kita ratakan nih.
bisa diputar-putar gini biar cepat berbusa. Ya, taruh aja mas, jatuhin aja mas. Dulu. Kurang tambahin aja. Pakai yang hijau mas ya. Siap. Yang merah itu yang bisa guys dulu. Oh alah. Kalau yang anti corona. Kenapa sampai berusaha? Nah, ini karena kita akan pijet. Oke. Jadi di Padem ini kita ajarkan pijet. Kadang ada pelanggan tuh ya tipikalnya mas, aku kangen pijetanmu ya mas. Oh alah. Kadang curhat mas, sampai baru kono kena sabun tok, langsung dibilas. Iya. Ini kita kasih pijet. Saya gimana? Nah ini sudut sini kita pijet nih. Nah ini melebar dan ngucup. Melebarnya neken, ngucupnya juga neken. Kita sesuaikan porsi tekanannya nih. Jangan terlalu istilahnya pelan, nggak berasa atau terlalu kencang nggak sakit. Sedangkan Oke. Yang jelas jangan acak pijet nih. Itu malah pusing. Nih. Nah, beraturan aja. Seperti aja. Mau ngomong berapa kali, 5 kali mungkin, 6 kali silahkan. Oke, kalau udah kita bilas. Ah, sama ya, di sini jangan langsung digerujuk air ya, jambangnya. Pakai jari aja. pakai jari ya. Bersihkan sampai hilang kabutnya nih. Bagian belakangnya angkat. Ini tolong ambilkan nanti itu. Mana? Yang sebarang. Sebelum jangan bikin jangan peras dulu. Peras dulu. Baru jangan bikin. Telinganya kalau basah dikeringkan nggak apa. Bagian belakang dengan ada penjaga. Ini mau mas, sebelah sana mas. Kemudian step pertama atau step ini adalah dengan kasih hair tonic ya. Air tonic. Empat titik ya, depan belakang kanan kiri. Cuma pas dia nyemprotnya nggak kayak gini, tapi langsung masuk ke kulit. Nah kemudian langsung digosok biar gak netes ke muka nih. Oh ya. Digosok. Dan cara pijatnya gimana? Nah ini kayak gini. Ada 4 basicnya pijatan kepalanya. Pertama seperti ini. Nah yang kita gunakan bukan ini ya, ujung jari ya. Sakit kalau dia. Tapi pakai ini. Nah ini caranya gini. Ini dari bawah ya, dari depan. Nah, minimal 3 kali. Nah, ini sampai atas. Nah, jambak dikit nggak apa-apa. Tapi jangan jambak banget ya. Oke. Udah terasa jambak ya, jangan lepas. 3 kali. Oke, ya. Tak pegang mas. Ini mas. Siap mas. Gitu. Hah? Satu lah ya. Nah ini dari depan. Ya gitu. 3 kali. Pesan nggak? Kalau kamu satu dulu. Buatan. Kamu transfer? Kurang suwe mas. Kurang suwe kamu ya. Siap. Yang dapat ya. Iya. Mana sih? Oke, jadi jangan tanya ya, Mas kerasa nggak? Enak nggak Mas nih? Nih jangan tanya. Kalau orang ini yang merebut berarti ya terlalu menekan. Oke. Kalau kriip-kriip ngantuk berarti enak. Oke, yang kedua kayak gini Mas ya. 3 kali. Kemudian yang ketiga kayak di keramas tadi.
dari sudut sini ya. Nah ini melebar sampai depan, tarik lagi, melebarnya neken, munculnya juga kencang. Yang ketiga kayak gini, belakang. Udah selesai, seperti itu. Dan kita masuk ke styling, itu pakai dryer ya. Dryer ini ada dua opsi nih. Ini panasnya nomor 1, panasnya nomor 1, panasnya nomor 2. Begininya nomor 2. Cuma dan juga ada tombol pendingin. Kalau di sini dia panas ya. Ketika dipencet gini dia jadi gini. Ya. Pertama adalah dia isinya kemana tadi? Ke kanan mas ya? Berarti jadi? Hah? Iya. Ke kanan. Berarti dia posisi dari kiri. Karena dia isinya ke sini kan, otomatis ya kan jadi sini. Oke, pertama jangan keringkan dulu menggunakan jari. Nah ini sambil ngecek mana yang masih basah ya. Ya sampai kira-kira ini agak keringan lah, nggak kering 100% nggak. Ya. Tadi tinggal semi kering lah. Oke, kalau udah kering, dan belum pakai sisir belum. Oke, caranya gimana? Oke, nah jalankan bagi 3, oke, bagi 3, belakang, tengah, depan. Oke, nah ini belakang jangan bagi sepertiga, sisir aja ke belakangnya. Oke, jangan tembak pakai yang panas dulu nomor 2. Nah, seperti ini. Ini tempelin aja, putar aja ke sini. Oke. Jangan gini, geser gini, kita akan merusak belum jenengan. Nah, tapi gini ya, tempelin aja, putar ke belakang. Nah, agak ke belakang tapi agak miring ke sana. Nah, kemudian jenengan ambil lagi. Bentar ya. Nah, kalau udah ngeblow, jangan tembak pakai yang dingin. Yang dingin. Tujuannya apa? Biar dia ngunci. Ini. Biar ngunci. Nah, ini boleh nempel. Kalau tadi yang panasnya agak jauhan, biar nggak sakit, ini boleh nempel. Nah, ibarat besi, besi itu mau dibutuhkan dia dipanasin dulu cetang-cetang. Kemudian kalau udah selesai dia didinginkan. Sama kayak rambut. Biar dia istilahnya posisi gini terus didinginkan. Jadi rahasianya kalau orang biasa rambutnya berdiri itu bukan misalnya produknya enggak, lebih ke hair dryer. Oke. Ambil lagi. Ambil, tarik. Nah, ini agak jambak dikit nggak apa-apa. Tapi jangan jambak banget ya. Kita tembak pakai dingin, nempel aja nggak apa. Oke, depannya. Nah, kalau depan bukan gini ya, tapi dari bawah. Tembak rambutnya aja, jangan jidatnya ya. Panas. Ambil, nah, tarik. Kalau misalnya masih kurang berdiri bisa gini, agak ditahan bentar. Pakai yang dingin apa enggak? Enggak, pakai panas saja. Pakai panas ditahan bentar, taruh. Dia akan berdiri. Kalau misalnya nggak mau berdiri ya, baru didingin.
Ya seperti itu. Nah, ini akan berdiri deh. Kemudian terakhir kita kasih produk. Ambil komet ke seujung jari. Nih. Dengan apa ini? Pertama yang di komet adalah bagian naturalnya. Natural. Yang sebelah, yang sebelah sini. Yang alir. Nah ini jangan neken-neken mas ya. Kalau neken-neken blownya rusak. Nantinya kira-kira mana posisi naturalnya? Ambil depan, ini dan angkat. Oke. Dan bagian tengah ini pakai di sela-sela pakai jari. Atas boleh tapi jangan neken-neken. Biar nggak rusak deh. Jangan ngobrolnya bagus tapi ini neken ya, sama aja. Belakang boleh ditekan. Biar dia istilahnya nggak kelihatan lebih panjang dari depan. Oke. Nah, bagian samping juga jangan lupa. Ini hasilnya.